Keindahan alam pesisir Nusantara bukan hanya bisa dinikmati panoramanya saja. Hasil alam pesisir juga sangat berlimpah. Bermacam teknik dan alat tangkap ikan tradisional dipadukan untuk bisa mendapat ikan dan biota air dari kawasan pesisir. Mulai dari penggunaan jaring, alat dan teknik memancing yang unik, serta cara tangkap menggunakan tangan kosong bisa dilakukan di daerah pantai. Ekosistem laut yang masih terjaga tentu juga akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat pesisir. Sero merupakan alat dan cara masyarakat pesisir untuk mendapat hasil ikan yang berlimpah. Sero ikan umumnya dipasang di wilayah pesisir yang memiliki kedalaman air 3-5 meter. Bahkan tak jarang sero juga dipasang di sekitar muara. Pemasangan sero tidak boleh sembarangan. Biasanya ditempatkan di daerah perairan yang menjadi jalur migrasi ikan mencari makanan. Nah, ini kita akhirnya sudah sampai di perangkap yang sudah dipasang beberapa hari lalu. Ini kita mau ambil hasilnya, semoga aja banyak. Sero merupakan perangkap ikan permanen karena terdiri dari tiang-tiang kayu yang dikeliling jaring. Sero merupakan jebakan raksasa bagi ikan. Jaring sero didesain supaya ikan mudah masuk dalam sero, namun susah buat keluar. Wah, nah ini bagian sini harus diangkat lebih dulu karena ini adalah bagian pintunya. Jadi harus diangkat naik dari air supaya hasil-hasilnya ini tidak kabur lagi. Biasanya hasil tangkapan ikan di sero sangat bervariasi, mulai dari ikan-ikan karang, pelagis, maupun dari jenis biota air lain seperti cumi-cumi. Oh, ini hasilnya macam-macam banget loh. Ada ikan, ada rajungan, ada cumi, ada sotong. Sero merupakan jebakan ikan permanen yang dipasang di daerah pesisir. Banyak nelayan yang mulai menggunakan sero karena perawatannya yang mudah. Nah, jadi ini lagi masang pajepa atau pasak yang berfungsi untuk menahan si jaring ini ke bawah. Jadi dia akan tetap tertutup sampai bawah. Dan ini kedalamannya sekitar 4-5 meter. Biasanya tiang-tiang kayu sero mengalami pergantian setelah lebih dari 3 tahun beroperasi. Sedangkan untuk jaringnya sendiri, selama tidak jebol akan terus terpakai. Pengambilan hasil sero biasanya dilakukan ketika air laut surut. Karena saat air laut surut, ruang gerak ikan menjadi terbatas. Sehingga hasil yang didapat bisa maksimal. Wah, banyak ya, Pak? Banyak dapatnya. Wah, ini pantas aja untuk melakukannya harus bersama-sama. Karena emang hasilnya banyak seperti ini, jadi ngangkatnya tuh harus bareng-bareng. Ikan atau biota air yang terperangkap dalam sero biasanya berukuran layak untuk dikonsumsi. Saat ini sudah banyak sekali daerah pesisir di Indonesia yang menggunakan sero sebagai alat tangkap ikan. Dengan adanya sero, nelayan bisa mengurangi biaya bahan bakar perahu untuk melaut dan tidak perlu menghadapi resiko jika alam atau laut sedang tidak bersahabat. Biota laut hasil tangkapan sero biasanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Jika hasil melimpah dan berlebih, maka itulah yang nantinya dijual para nelayan sero. Nih, dibonusin ikan Ya, nih, yang Pak. gedenya. Ya. Tuh, yang gede-gede. Ya, makasih lah Mas ya. Ya, Nanti besok makasih, kalau dapat Pak. lagi saya kesini ya. Ya. Oke, yuk Makasih, makasih Pak. ya. Nah, ini apapun hasilnya, berapapun hasilnya, tetap harus disyukur ya, Pak. Oh iya. Ini juga masih ada sisa sedikit, bisa kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Metode tangkap ikan dari bibir pantai yang masih banyak dilakukan masyarakat pesisir lainnya adalah pukat darat. Nah, ini jadi jaringnya udah mulai ditebar nih. Jadi
perahunya membentuk U biar nanti bisa ditarik dari darat. Jadi bedanya kalau biasanya jaring dilempar di tengah laut, kalau ini kita tebarkan dengan si perahunya ini. Aktivitas penangkapan ikan sudah dimulai sekitar 100.000 tahun yang lalu. Berdasarkan sejarahnya, kegiatan penangkapan pertama kali dimulai oleh bangsa Neanderthal. Bangsa tersebut melakukan aktivitas penangkapan secara sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan tangan tanpa bantuan alat penangkapan. Seiring waktu, aktivitas penangkapan mulai berkembang dengan ditandai adanya alat bantu untuk menangkap ikan seperti jaring atau pukat. Meskipun teknologi penangkapan terus berkembang, namun pukat darat masih banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan sebagian Sulawesi. Buat ngebentuk satu lingkaran penuh, itu dibagi jadi 2 tim. Nah nih, saya agak ngegeser ke kanan, ini supaya lingkarannya semakin kecil ya Bli. Jadi nanti jala yang udah kita tebar tadi, lama-lama maju ke depan, terus ukurannya semakin kecil. Terus gepung ikannya. Teknik penangkapan ikan ini membutuhkan kerjasama banyak orang. Mulai dari yang bertugas menebar jala hingga yang menarik jaring. Biasanya masyarakat tahu sekali waktu di mana ikan banyak bermain di wilayah perairan dangkal. Saat itulah pukat darat baru bisa dilakukan. Jadi tanda-tanda jalannya udah berdekat. Tadi putih-putih yang diikat di sepanjang jala itu, dia udah mulai mengapung. Tapi sekarang belum ada tanda-tanda dia mengapung. Jadi ini masih panjang sekali. Udah pada sarapan belum ini? Wes, belum, tapi kuat-kuat banget. Saya udah sarapan kalah ini. Pukat atau jaring yang sudah membentuk setengah lingkaran, kedua ujungnya akan menyatu sehingga ikan-ikan tidak bisa lepas. Tadi Belinya kan bilang semuanya belum pada sarapan? Belum. Di sini biasa setelah dapat ikan baru sarapan. Mewah banget sarapannya, cumi-cumi. Dapat ikan, ramai banget. Wih, ada ikan beracun juga. Jadi sebenarnya nggak ada target sesuatu. Jadi setiap hari ngambil pakai jala, surprise. Tadi saya juga nggak nyangka ternyata dapat ikan buntal kayak gitu. Jadi yang kita dapetin itu kejutan. Bisa cumi-cumi, bisa ikan tongkol, bisa jitik. Itu apa? Itu apa? Itu apaan? Belut itu, belut laut. Belut laut. Bisa dapat belut laut, pokoknya macam-macam. Tapi yang paling seru, tuh. Tapi yang paling seru, ramenya. Semangat pagi-pagi, ngantuknya hilang sama sekali. Ikan-ikan hasil tangkapan nantinya akan dibagikan kepada semua orang yang terlibat. Tuan Peraulah mendapat hasil paling banyak karena sebagai pelopor dilakukannya kegiatan ini. Tak hanya mengandalkan jaring untuk menangkap ikan dari kawasan pantai, kegiatan memancing pun juga bisa dilakukan dari bibir pantai. Meskipun ukuran ikannya tidak sebesar ketika memancing di tengah, namun cukup membuktikan betapa kayanya alam dan tradisi pesisir negeri ini. Nah, ini metode yang bakal kita pakai namanya apa, Om? Kalau orang Sangihe bilang ini nalam bawai. Nalam bawai. Iya. Oh. Kayak apa tuh maksudnya dari nalam bawai? Nalam bawai ini artinya seperti kita main-main di pantai aja itu. Nalam bawai merupakan salah satu cara mancing tradisional yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Nah, ini dia nih, setelah tadi dipahat secara hati-hati. Jadi dipahat dalam bentuk ikan, kenapa? Karena ini salah satu metodenya, nanti kita bakal lempar ini ke laut. Dan nanti diharapkan dia bakal ngapung seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya ikan, sih harapannya dia bakal lebih gampang buat ditarik. Teknik memancing satu ini sangat unik. Umpan tiruan ini dirancang untuk menarik perhatian ikan target menggunakan gerakan. Target utamanya adalah ikan-ikan teritorial yang memang terkenal agresif, seperti bobara dan barakuda. Dapet, Om! Oh iya, itu udah kelihatan! Wah, dapet! Strike! Wah, akhirnya Omnya dapet nih ikan!
Arus dan angin laut sangat berpengaruh dengan teknik memancing yang saya gunakan ini. Jadi dibutuhkan usaha lebih keras lagi agar bisa mendapatkan ikan buruan. Kita dapat semua nih. Ini punya saya besar loh ukurannya. Ini yang lain gimana nih? Oh, macem-macem ya. Nah, ini ada yang ukurannya sedang, ada ukuran besar. Wah, senang banget nih. Memancing merupakan salah satu cara tangkap ikan tertua di dunia. Teknik satu ini sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu dan masih bertahan hingga sekarang. Selain teknik nalam bawae, mancing pasiran juga menjadi salah satu metode memancing yang sering dilakukan masyarakat di pesisir selatan Jawa. Mancing pasiran itu sebenarnya sama kayak surf casting. Cuman kalau wong Jawa, wong Jogja terutama itu nyebutnya mancing pasiran karena mancingnya di atas pasir. Kalau di atas kapal, kapalan, Pak? Enggak ya? Sama halnya dengan teknik nalam bawae, ikan-ikan target mancing pasiran merupakan ikan pinggiran yang secara ukuran memang tidak besar. Dapat, Pak? Oh, lepas? Ya. Bapaknya udah strike tapi lepas ikannya. Kunci dari mencari ikan dengan teknik memancing adalah kesabaran. Kegiatan yang sudah menjadi hobi ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Tujuannya untuk menghilangkan rasa jenuh ketika menunggu umpan dimakan ikan. Pak, dapat, Pak. Itu, Pak. Tarik terus ya, Pak. Strike! Dewi Fortuna pun kali ini berpihak kepada saya. Wah, dapat nih, langsung dapat 2. Tapi kok kecil-kecil, Pak. Umpannya padahal sama kita loh. Ya, kalau mancing, biarpun kecil, yang penting kita kan bahagia. Oh iya, yang penting bahagia. Kalau mau yang makan ikan di pasar. Di pasar banyak ya. Iya, Wah, yang bisa penting aja nih bahagia. Bapak nih, biar saya nggak kagol ya, Pak. Wah, terbaik memang. Mancingnya juga. Waktu yang tepat untuk mancing pasiran biasanya dilakukan menjelang matahari terbit dan saat menjelang senja. Karena pada kedua waktu tersebut, sinar matahari belum dan sudah tidak terik, sehingga ikan-ikan mau bermain di dekat pantai. Tidak semua daerah memiliki teknik pencarian ikan dari tepi pantai seperti ini. Di pesisir pantai Ujung Genteng ada satu hewan langka yang biasa dicari oleh warga di sini. Saya juga mau ikutan cari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain menawarkan eksotisme alam pantai, juga memiliki biota laut yang melimpah dan menjadi habitat bagi ikan serta biota laut lainnya. Cari cara hewan lautnya adalah tanahnya harus digaruk-garuk dulu nih. Kayak gini. Karena si hewan ini hidupnya memang di pantai yang berlumpur. Aduh. Dan ini harus hati-hati karena ombaknya suka tiba-tiba datang. Awas, Kang. Dapat, Kang? Udah dapat belum? Dapat tidak? Wah, ini nih yang kita cari. Namanya siput laut. Tapi memang bentuknya tuh mirip siput. Kalau di sini sebutannya apa, Kang? Cocok lele. Cocok lele. Salah satu biota yang menjadikan kawasan pantai sebagai habitatnya adalah dari golongan moluska. Wah, dapat. Dapat satu tapi kecil. Butuh kejelian untuk mengetahui keberadaan siput laut, karena mereka merasa nyaman bersembunyi di bawah pasir laut. Saat ombak surut, menjadi waktu yang singkat untuk bisa menggali pasir dan mengambil siputnya sebelum ombak laut menyapunya kembali. Nih, saya dapat ke sini. Dapat lagi. Biasanya nih kalau udah dapat satu di satu titik, itu ntar bakalan ada temen-temennya. Jadi bisa dapat 2, 3. Mana, Kang? Dapat lagi nggak? Belum. Belum. Harus pelan-pelan, nyarinya harus sabar. Oh, biasanya kan kalau ombak surut. Hewan ini dapat hidup di berbagai tipe substrat dasar seperti bebatuan,
pasir, lumpur, hingga pecahan koral. Termasuk hewan nokturnal, jadi cukup aktif bergerak saat menjelang matahari terbenam. Sambil nyari siput laut sambil mainan ombak. Hewan berlendir ini sering ditemukan di lautan tropis dan subtropis. Jumlahnya paling banyak terdapat pada lautan Indo-Pasifik dan Pasifik Barat. Jadi korek-korek ke pasirnya itu nggak perlu dalam-dalam, sebenarnya cuma 2 cm aja. Asin. Wih, langsung pas nih akan ini, hebat. Dapat lagi. Ini saya udah menemukan titiknya di sini, berarti di sekitaran saya harusnya banyak. Siput laut ini adalah spesies moluska gastropoda laut dalam keluarga Conidae. Cangkangnya berbentuk konus atau kerucut, yaitu bagian pangkal cangkang lebih lebar daripada bagian ujung cangkang. Oh, udah biasa. Ya. Kang, ini apa namanya Kang? Korang ya? Korang. Bener juga nih si akangnya, korangnya ditaruh di kepala gini ya? Jadi nggak kanyut. Cara pakainya. Nih, saya udah kayak akangnya, jadi lebih mudah. Soalnya dari tadi kena ombaknya ini, sakit juga. Sekali dapat, warga biasa membawa pulang hingga puluhan banyaknya. Ada yang dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual kembali. Wah, ternyata kalau dilihat jalannya tuh mirip siput banget. Tuh. Pelan-pelan. Nih, dia keluar dari cangkangnya dan bener-bener mirip sama siput. Tuh. Cari lagi yang banyak. Ini walaupun katanya hewan langka, tapi ternyata nggak susah-susah amat nyarinya di sini. Membutuhkan waktu yang cukup lama hingga siput ini terkumpul banyak. Ayo, berhubung ombaknya udah mulai pasang, jadi kita kumpulin di darat aja hasilnya. Yuk. Nih, sebenarnya tuh ada 2 jenis. Ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya putih. Mana putih nih? Oh, jadi yang ngebedain itu cuma ukurannya aja sebenarnya. Yang ungu lebih besar dan yang putih lebih kecil. Pola warna dan bentuk keong konus sangat bervariasi dan dijadikan sebagai karakter dalam identifikasi. Kecerahan warga dari keong konus sangat dipengaruhi oleh habitatnya. Sekarang saya bersama akang-akang dan teteh-teteh mau masak siput laut. Uniknya bakarnya itu pakai bambu. Masyarakat sini percaya memasak menggunakan bambu akan menambah cita rasa pada daging kerang yang hendak kami olah kali ini. Air dari cangkangnya udah mulai mendidih, aromanya udah mulai wangi, terus bambunya juga udah mulai menghitam. Itu artinya udah mateng. Sekarang mau kita makan ya, Teh? Iya.